Selamat datang di Jalan Demokrasi. Channel Jalan Demokrasi ini adalah sebagai platform bagi kita untuk membahas terkait dengan isu-isu demokrasi yang sedang berkembang di sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Bersama saya, Aldo Ibrahim, dan Bapak Galang Taufani SHMH selaku peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Munculnya wacana terkait dengan garis-garis besar haluan negara ini menjadi isu yang sangat penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, karena terdapat pro dan kontra dari beberapa kalangan yang menganggap bahwa GBHN ini bukan suatu hal yang penting. Ada juga pihak lain bahwa GBHN ini menjadi hal penting karena nantinya GBHN ini akan membuat jalannya pemerintahan ini menjadi lebih efektif dan efisien, dan juga akan membuat jalannya pemerintahan ini menjadi terintegritas antara pusat dengan daerah. Nah, yang menarik di sini Bapak Galang Taufani, sebenarnya seberapa pentingkah GBHN ini di dalam negara Indonesia ini, Bapak Galang Taufani? Oke, terima kasih Aldo. Sebetulnya memang menarik kalau kita bicara tentang GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai satu konsep dalam ketatanegaraan kita. Tapi sebelum berbicara itu, saya mau memberikan dulu satu pengantar apa sih sebetulnya GBHN gitu. Dan kenapa GBHN ini menjadi satu isu yang mencoba diangkat kembali, dimunculkan kembali dalam rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kelima saat ini. Nah, garis-garis besar haluan negara atau sering kita mendengarnya sebagai GBHN itu adalah satu garis-garis pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan atau cara bernegara kita. Nah, pedoman itu dibuat oleh MPR pada waktu itu. Ya, MPR karena pada waktu itu memang MPR adalah satu lembaga tertinggi, yang dimana lembaga tertinggi pula yang untuk mengangkat dan untuk memilih siapa presiden. Nah, sehingga ketika mereka mengangkat presiden, maka MPR itu juga akan memberikan mandat, yaitu berupa garis besar haluan negara kepada presiden untuk menyelenggarakan kegiatan bernegara. Tapi itu adalah satu model yang sudah kita laksanakan sebetulnya pada saat dan sudah tidak kita gunakan lagi setelah tahun 2002, tepatnya pasca amandemen Undang-Undang keempat. Jadi itu adalah satu model yang sudah kita tinggalkan sejak tahun 2002. Nah, itu sebagai satu pengantar saja sebetulnya apa itu garis besar haluan negara gitu. Nah, terkait dengan satu pertanyaan, apakah di era pada saat ini gitu GBHN itu menjadi sangat penting atau tidak, maka saya menjawab pertanyaan itu mungkin saya kira belum terlalu penting untuk dimunculkan kembali, atau mungkin tidak terlalu penting gitu. Karena memang begini, masuknya kita pada satu fase yang disebut dengan fase reformasi, era reformasi itu telah mengubah model sistem politik kita. Sistem politik yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah bergeser. Yang dulunya presiden itu adalah satu jabatan yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, maka dari satu gambar ini kita bisa melihat bahwa MPR itu adalah lembaga tertinggi. Nah, tetapi konsep itu telah ditinggalkan
pada saat ini, di mana apa? Di mana MPR ya, bukan lagi lembaga tertinggi. Ya, maka kita akan mengenal pasal 1 di Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 1 terutama akan berbicara tentang bagaimana justru posisi tertinggi di dalam kehidupan bernegara kita itu adalah dipegang oleh Undang-Undang Dasar, tidak lembaga. Ya, jadi tidak lagi lembaga. Kemudian kita juga akan melihat berubah, yang tadinya presiden itu dipilih oleh MPR, sekarang dipilih langsung oleh rakyat di pasal 3. Itu ada perubahan, transformasi itu. Nah, perubahan itu, beberapa pasal itu, terutama pasal 3 tadi, telah mengubah konsep GBHN. Yang tadi GBHN itu kan ada, merupakan satu amanat yang dibawa oleh MPR, tapi kan sekarang sudah tidak. Posisi antara eksekutif kemudian legislatif dalam hal ini adalah termasuk dalamnya MPR, itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oleh karena itu GBHN sudah tidak ada. Nah, sebetulnya ketika kita masuk era reformasi, kita sudah mengenal satu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, dalam undang-undang ini sebetulnya diatur dengan jelas bagaimana perencanaan pembangunan nasional kita. Jadi orang sering mengatakan sebetulnya undang-undang ini adalah salah satu ganti dari GBHN, mengingat sekarang MPR kan tidak lagi ya, jadi presiden itu bukan lagi mandataris MPR, tapi presiden itu menerima mandat langsung dari rakyat, kemudian melalui undang-undang itu disitulah sistem pembentukan. Di situ diatur mengenai rencana pembangunan jangka menengah, di situ diatur juga rencana pembangunan jangka panjang. Saya kira saya pribadi gitu, ingin menjelaskan sebetulnya apa sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang ini. Ini sebetulnya sudah merupakan satu instrumen yang tepat sekali bagaimana cara membangun atau bagaimana cara membangun konsep bernegara. Jadi misal bagaimana menjalankan proses pembangunan bernegara kita tuh selama baik jangka menengah maupun jangka panjang begitu. Baik Pak, ini terkait dengan tadi bahwa Galang Taufani menyampaikan bahwa sistem presidensil ini kan di mana presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan GBHN ini kan yang membuat adalah MPR, yang berwenang membuat GBHN. Nah, apakah nantinya ketika terkait dengan pertanggungjawaban, apakah ketika nanti GBHN ini dibuat, itu akan presiden itu akan pertanggungjawabannya kepada MPR? Padahal kalau kita lihat sistem presidensil itu kan harusnya pertanggungjawaban presiden itu kepada rakyat secara langsung. Apakah nanti ketika GBHN ini benar-benar dijalankan, ini presiden bertanggung jawab pada MPR? Apakah seperti itu Pak? Apakah ini nanti juga akan mendegradasi ataupun menghancurkan sendi-sendi sistem pemerintahan presidensial itu sendiri apabila GBHN ini diwujudkan? Ya, baik. Jadi memang menarik untuk membicarakan kontur dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasca amandemen. Pasca amandemen itu kita akan menemukan bahwa sistem presidensial kita menguat seiring dengan munculnya pengaturan-pengaturan di konstitusi itu, seperti rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Kemudian antara eksekutif dan legislatif itu, antara satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak bisa saling menjatuhkan. Ya, tidak bisa saling menjatuhkan. Misalnya sebelum amandemen, MPR adalah satu lembaga tertinggi, di mana dia itu berhak untuk mengatur lembaga-lembaga yang lainnya seperti di bawah, seperti salah satunya adalah eksekutif. Maka kalau kita melihat ya, satu peristiwa dalam sejarah, Gus Dur itu pernah dijatuhkan oleh MPR. Tapi
di era reformasi atau di era pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep itu telah dirubah gitu, dimana antara eksekutif dan atau tadi seperti Aldo katakan sebagai sistem presidensial, dimana presiden itu menguat, dimana antara satu kekuasaan baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak bisa saling mengintervensi, tidak bisa saling mengganggu, tidak bisa saling menjatuhkan, karena cabang-cabang kekuasaan itu sebetulnya ditunjuk langsung oleh rakyat, terutama eksekutif yang dalam hal ini memiliki fungsi pemerintahan, yang sejak awal rakyat menginginkan pemerintahan yang dipilih langsung oleh mereka. Nah, pertanyaannya apakah mendegradasi? Jelas. Karena kalau misalnya gini, fungsi kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, GBHN itu adalah satu fungsi yang dimiliki. Jadi kalau kita bicara fungsi, GBHN itu adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh MPR. Jadi untuk memberikan mandat kepada presiden dalam mengelola pemerintahan. Jadi presiden tidak tunduk, justru tunduk kepada garis besar haluan negara gitu. Ya saya tidak tahu ya model yang akan diajukan dalam perubahan amandemen ini seperti apa. Tapi yang jelas bahwa kewenangan MPR untuk membuat garis besar haluan negara itu secara tidak langsung ingin menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Karena justru itu tidak kemunduran yang tadinya kita itu sudah menjadi demokrasi kita itu sudah menjadi demokrasi yang langsung dipilih oleh rakyat, tapi sekarang demokrasi kita akan terbatas gitu. Jadi MPR akan mengambil alih akan mengambil alih fungsi aspirasi kita gitu. Seolah-olah aspirasi kita itu nanti pintu masuknya adalah di MPR, tidak langsung ke presiden gitu. Makanya MPR akan, itulah aspirasi garis besar haluan negara itu bisa digambarkan sebagai. Tapi gini Pak, tapi kalau kita melihat kewenangan dari MPR saat ini kan terbatas. Dia hanya sebatas melantik presiden dan wakil presiden. Ya, terus dia punya kewenangan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar dan itu sifatnya tidak pasti. Ya. Terus dia juga punya kewenangan untuk impeachment. Itu pun harus melalui ACC MK. Iya, itu pun harus melalui MK. Nah, melihat kewenangan MPR yang terbatas seperti itu, bukankah dengan adanya wacana untuk menghidupkan GBHN yang sebagaimana itu sebagai kewenangan dari MPR untuk membuat GBHN itu, bukankah itu sebagai suatu penguatan bagi lembaga MPR itu sendiri? Ya, bisa dikatakan menguatkan gitu. Tapi apakah penguatan itu mengarah pada satu prinsip-prinsip demokrasi atau tidak, yang menjadi hal yang harus kita kritisi gitu. Kalau misalnya justru gini ya, kalau saya melihat ya, dengan munculnya kekuatan MPR dengan otoritas GBHN-nya, itu justru akan memperkuat dia. Walaupun demokrasi tetap berjalan, tapi demokrasi yang terjadi adalah demokrasi yang limit dengan batas. Jadi tidak muncul demokrasi langsung. Ya. Kalau kita membaca situasi yang ada pada saat ini, ya, itu kita akan memilih sekarang itu presiden itu akan membuat kebijakan dan pertanggungjawabannya pun langsung kepada rakyat, tidak melalui MPR lagi. Iya kan? Nah, konsekuensinya apa? Kalau dia nanti di masa jabatannya itu dia bertanggung jawab langsung kepada rakyat, ternyata rakyat mendisposal gitu ya, menolak, mereject laporan itu atau pembangunan yang sudah dibuat oleh presiden itu, maka secara tidak langsung pasti presiden itu tidak akan jadi presiden lagi misalnya, ya kan? Jadi pertanggungjawaban, dan itulah yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar kita, pertanggungjawaban
tertinggi kita itu tidak bertanggung jawab pada lembaga-lembaga lain, tapi justru bertanggung jawab pada Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat secara langsung melalui proses pemilihan tadi gitu. Oleh karena itu menarik ya kalau kita sebetulnya saya ingin mengatakan apakah dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi itu kita masih menganut prinsip-prinsip demokrasi? Mungkin saja kita masih menganut prinsip-prinsip demokrasi. Tetapi prinsip demokrasi yang terjadi ya, pada waktu itu adalah demokrasi yang sifatnya terbatas, sangat-sangat terbatas. Bahkan mungkin saja secara formal legal kita menganut demokrasi, tapi sebetulnya kita tidak tahu secara substansi ya. Kita semua tahu bahwa MPR itu di era pada saat ini merupakan pengejauhantahan dari partai politik gitu. Nah, kita bisa saja partai politik melakukan agenda-agenda konsolidasi untuk apa? Untuk membangun kepentingan oligarkis mereka sendiri gitu. Tapi kan kalau misalnya kita presiden langsung sehingga yang terjadi, maksud saya ingin menggalingkan tadi. Sehingga yang terjadi adalah seolah-olah presiden itu diatur oleh oligarki partai politik. Gitu kan? Diatur oleh partai politik sehingga apa? Ya bisa saja ini. Tapi berbeda kalau misalnya presiden itu tidak bertanggung jawab kan? Kita tahu bahwa sekarang itu sistem presidensial murni, menguat, bahwa presiden pun tidak bertanggung jawab kepada DPR, tidak bertanggung jawab kepada MPR. Memang MPR legislatif dalam hal ini punya fungsi-fungsi controlling kan, tapi presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada MPR, tapi mereka bertanggung jawab kepada rakyat. Saya ingin bercerita sedikit ya, sebenarnya bagaimana model pertanggungjawaban pada rakyat itu berjalan, kok tidak jelas gitu. Anda tahu di Amerika itu orang mengatakan bahwa Trump itu berhasil menjadi presiden dengan populismenya dia yang waktu itu mengangkat isu-isu identitas, yang kemudian menegasikan nilai-nilai keadilan, menegasikan nilai-nilai toleransi, dan sangat diskriminatif pada waktu itu, berhasil menang. Tapi faktanya apa? Kebijakan yang dia bangun selama midterm election, jadi perjalanan setengah tahun jabatannya dia sebagai presiden itu merubah masyarakat yang tadinya percaya dengan kebijakannya dia. Tiba-tiba masyarakat tidak kecewa dengan dia, sehingga di midterm election atau pemilihan di tengah jabatan, pemilihan tengah pemilu itu orang-orang yang dulunya memilih Republik sekarang beralih besar-besaran ke Demokrat karena sudah tidak percaya lagi dengan kebijakan Trump. Ini salah satu bentuk daripada pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Rakyat tidak memilih lagi orang eksekutif atau dalam hal ini presiden yang tidak menjalankan kebijakan, menyelenggarakan pemerintahan dengan baik gitu. Ini adalah hukuman. Nah, itu salah satu contoh, dan saya kira kritik langsung itulah model-model demokrasi langsung seperti itulah yang sangat bagus ya. Artinya apa? Kita bisa melakukan kritik-kritik kepada presiden secara langsung dan tidak perlu melewati forum-forum tadi seperti garis besar haluan negara, MPR tadi. Ya, menarik ya Pak. Tadi walaupun Bapak Galang Taufani mengatakan bahwa GBHN ini tidak begitu penting di era sekarang, namun apabila nantinya ini GBHN diwujudkan, misalnya diwujudkan, ini nanti kan ini menjadi satu acuan, GBHN ini menjadi satu acuan bagi presiden untuk dapat menjalankan pemerintahannya. Nah, bila mana nantinya GBHN ini tidak dilaksanakan oleh presiden sebagaimana mestinya, apakah nanti presiden dapat diberhentikan oleh MPR apabila tidak menjalankan GBHN sebagaimana mestinya? Kalau kita melihat pula di sistem presidensial ini, presiden tidak berhak untuk dapat mengintervensi
parlemen DPR. Pun MPR juga tidak berhak untuk memberhentikan presiden, kecuali presiden itu melakukan pelanggaran yang sangat fatal, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain seperti itu yang diatur di undang-undang ya, Mahkamah Konstitusi, seperti yang diatur di dalam undang-undang 45 juga ya, itu. Nah, ini apakah nantinya ketika presiden tidak dapat menjalankan GPN, apakah bisa diberhentikan oleh saya tidak tahu pasti bagaimana draft yang akan diusulkan. Yang jelas begini, kalau misalnya MPR ingin membuat GP, yang jelas dalam konsep sebelum amandemen itu pertanggungjawaban ada di MPR kan, karena dia yang memberikan garis besar haluan negara gitu loh. Konsepnya harusnya seperti itu. Nah, karena sekarang itu konsepnya adalah karena pasca amandemen itu konsepnya adalah kepada undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengamanatkan demokrasi itu berdasarkan kedaulatan rakyat ya, secara langsung bisa dilihat di dalam pasal 3. Maka ya sebenarnya pertanggungjawabannya ya kepada rakyat melalui pemilihan umum tadi gitu, termasuk di daerah-daerah gitu. Kalau pertanggungjawaban saya kira, kalau misalnya garis besar tidak ditindaklanjuti, ya ini pertanyaannya jangan sampai situ dulu. Justru pertanyaannya apakah nanti yang tadinya itu merubah pasal 1 ya terutama, yang harusnya pertanggungjawaban kepada rakyat langsung, yang seperti dikatakan oleh Undang-Undang Dasar itu menjadi pertanggungjawaban kepada MPR. Padahal kedaulatan rakyat kita itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan lagi di tangan MPR gitu sih. Nah, inilah yang menjadi menarik gitu dalam diskursus ketatanegaraan kita yang ada pada saat ini gitu loh. Tapi saya ingin memastikan begini, kita ini tidak kurang loh punya garis besar haluan. Kita punya konstitusi, kita punya Pancasila. Saya kira itu sudah menjadi haluan kita gitu loh. Kita tidak perlu kembali ke masa lalu yang jadi garis besar haluan ini pernah kita hapuskan karena kita merasa tidak bagus. Tapi kok kita seolah-olah ingin kembali gitu. Sekarang saya mau tanya, kurang haluan seperti apa yang kita punya? Kita punya haluan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pasal 18, pasal 1 sampai pasal 24 itu pemerintahan, itu garis besar haluan pemerintahan kita tuh 1 sampai 24 sudah jelas sekali. Tapi problemnya gini Pak, setelah amandemen terakhir ini dengan dihapuskannya GPHN, rezim-rezim setelah itu tidak menjalankan pemerintahnya dengan jelas. Bahkan setiap pergantian presiden 5 tahun sekali itu pembangunannya, kalau kata Ibu Megawati itu kemarin poco-poco gitu, maju mundur gitu loh, nggak pasti. Nah, mungkin dengan adanya GBHN ini pembangunannya menjadi jelas. Misalnya dibuat jangka 25 tahun sekali atau 50 tahun sekali, itu nanti menjadi pedoman bagi presiden terpilih untuk tetap konsisten menjalankan pembangunan tersebut. Nah, sebetulnya itu persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara tidak harus membuat GBHN, karena undang-undang kita sudah cukup. Itu adalah persoalan yang bisa diselesaikan oleh undang-undang. Akan tetapi fungsi pembentuk undang-undang saja yang pada hari ini tidak optimal, yang barangkali juga fungsi pembentuk undang-undang itu diisi oleh orang-orang MPR, dalam hal ini adalah DPR. Jadi di dalam undang-undang itu sudah jelas tentang tadi Undang-Undang 24 2005 itu menjelaskan bahwa fungsi-fungsi RPJPM itu semua sudah diatur, baik yang menengah dan pendek pun itu bisa diselesaikan. Tapi sekali lagi kita ini terlalu seolah-olah ingin mencari itu, dan saya kira itu satu kritik saya juga, logika yang dibangun oleh tadi sebutkan Aldo bahwa dari poco-poco ini dan harus diselesaikan dengan GBHN itu juga salah. Menurut saya salahnya sebetulnya itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Undang-undang itu mengatakan bahwa garis besar kita itu konstitusi, Pancasila, iya kan. Terus kemudian RPJMP dan sebagainya itu kan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005. Tapi kita tidak berpikir untuk bagaimana
menguatkan fungsi Undang-Undang 24-25, tapi kok malah kembali gimana? Saya menjadi takut ya. Jadi gini ya, ini baratnya mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah seperti kotak membuka kotak Pandora. Ketika kita ingin merubah satu, saya takut ini berimplikasi politik yang lebih besar gitu, merubah semuanya. Ya, termasuk aspek-aspek yang yang termasuk dengan merubah konsep-konsep Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Jadi saya selalu mengatakan, walaupun di dalam pasal 37 itu kita punya kewenangan untuk merubah Undang-Undang Dasar melalui amandemen, tapi bukan berarti terus kita merubah Undang-Undang Dasar dengan begitu mudah gitu. Harus ada satu rasio logis yang kuat gitu. Kenapa? Dan kita harus memahami gitu, apakah tadi kalau sebenarnya garis besar haluan itu kan fungsi yang sangat abstraktif ya. Apakah kita ini dan undang-undang itu adalah fungsi yang bagaimana bisa jalan teknisnya? Apakah kita ini selama ini tidak mampu untuk melaksanakan aspek teknisnya itu gitu. Sebetulnya undang-undang 25/2005 itu sudah sangat jelas sekali bahwa sekarang kurang apa bernegara menjalankan hak asasi manusia. Kita sudah punya haluannya, Undang-Undang Dasar pasal 28, 29 ya. Kemudian bahkan berkeluarga saja kita sudah ada, ekonomi kita juga ada pasal 33. Jadi bayangkan berpendidikan kita juga punya undang-undang berapa? 31 ya. Jadi bayangkan seolah-olah kita ini itu barangkali mungkin bagi saya ini adalah fallacy, kesalahan berpikir seolah-olah GBHN itu bisa itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita miliki, padahal justru persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi pada saat ini adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan fungsi perundang-undangan tadi. Dan ini sebetulnya ada di legislatif, dan GBHN itu tunggal, hanya dimiliki oleh lembaga legislatif. Lembaga ini adalah MPR saja. Tapi kalau misalnya undang-undang itu sifatnya adalah koordinatif antara eksekutif dan legislatif. Baik, terima kasih Bapak Galang Taufani, diskusi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Galang Taufani menyatakan bahwa belum begitu penting GBHN di era sekarang ini karena masih ada beberapa haluan negara, misalnya seperti Undang-Undang Dasar, Pancasila, itu menjadi PR bagi kita untuk diterapkan. Bukan malah kita menemukan gagasan untuk mengembalikan GBHN ya Pak. Seperti itu ya Pak Galang. Jadi terima kasih atas kesempatannya Bapak Galang Taufani. Kita akan kembali di diskusi terkait dengan jalan demokrasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.